Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada hadirin dan partisipan yang sudah datang dan meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar manajemen keuangan internasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan materi mengenai adopsi manajemen keuangan yang dilakukan MNC untuk mengambil peluang keuntungan atas risiko perdagangan internasional. Nah, ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, perkenalkan, nama saya Dia Permata Ulfa. Saya merupakan mahasiswa tingkat akhir dari S1 Transfer Akuntansi UNS tahun 2020, dan sebelumnya saya telah menyelesaikan pendidikan D3 saya di UNS juga di jurusan perpajakan. Nah, pada topik adopsi manajemen keuangan yang dilakukan MNC untuk mengambil peluang keuntungan atas risiko perdagangan internasional, saya akan membagi menjadi 4 pokok bahasan, yaitu yang pertama, apa sih perdagangan internasional itu, kemudian yang kedua, apa saja sih risiko dari perdagangan internasional itu. Kemudian yang ketiga, apa sih manajemen keuangan internasional, dan yang terakhir, strategi manajemen keuangan internasional yang dilakukan MNC untuk tetap memperoleh keuntungan atas risiko yang terjadi. Nah, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu apa itu perdagangan internasional. Nah, berbicara mengenai perdagangan internasional atau kegiatan bisnis luar negeri, nah, itu tidak akan lepas dari kegiatan ekspor impor. Nah, secara umum perdagangan internasional itu dapat diartikan sebagai suatu kegiatan tukar-menukar atau jual beli barang atau jasa yang dilakukan dua belah pihak yang berbeda di berbeda negara. Nah, sistem ini tuh melibatkan antar negara, pihak individu, dan perusahaan yang melakukan perdagangan dengan pihak lain di luar negeri. Nah, sedangkan menurut Undang-Undang Perdagangan Internasional itu telah termuat di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004, Tahun 2014 mengenai perdagangan, di mana pada undang-undang ini disebutkan bahwa perdagangan luar negeri merupakan perdagangan yang mencakup kegiatan ekspor atau impor atas barang atau jasa yang melampaui batas wilayah suatu negara. Nah, adanya perdagangan internasional ini itu dikarenakan ada beberapa alasan dan tujuannya. Nah, salah satunya adalah pemenuhan kebutuhan barang atau jasa, di mana barang atau jasa tidak tersedia di dalam negeri, namun tersedia di negara lain. Nah, selain itu terdapat motif dan tujuan lain mengapa seseorang atau suatu negara itu atau suatu perusahaan itu melakukan perdagangan internasional, yaitu salah satu tujuannya atau salah satu motifnya itu meningkatkan keuntungan atau memperoleh lebih banyak keuntungan atas efek dari perluasan pasar dan peningkatan produksi. Nah, setiap pelaku usaha itu perlu mengingat dan menyadari bahwa setiap kegiatan usaha yang dilakukan itu selalu ada risiko yang akan mengiringinya. Nah, begitu pula dengan kegiatan usaha perdagangan internasional ini. Nah, di sini
Saya akan sedikit membahas mengenai beberapa risiko yang mengiringi kegiatan perdagangan internasional. Nah, apa saja sih risiko dari perdagangan internasional ini? Nah, di sini terdapat beberapa risiko perdagangan internasional yang umum atau yang sering ditemui oleh para pelaku dari bisnis internasional, yaitu yang pertama ada risiko nilai tukar, yang kedua ada risiko keuangan, dan yang terakhir ada risiko politik. Nah, risiko keuangan itu sendiri itu berhubungan dengan fluktuasi nilai mata uang asing. Nah, mengetahui mengenai pergerakan nilai tukar suatu mata uang itu perlu dilakukan oleh para pelaku bisnis yang melakukan kegiatan perdagangan internasional atau para pelaku usaha yang ingin melakukan ekspansi bisnis atau yang ingin mengembangkan bisnisnya menuju pasar internasional. Nah, hal ini dikarenakan ketika melakukan bisnis internasional, seringkali pelaku usaha itu dihadapkan dengan adanya transaksi yang tidak hanya menggunakan satu jenis mata uang saja, namun beberapa jenis mata uang yang banyaknya itu tergantung dengan besarnya cakupan kegiatan. Nah, risiko nilai tukar mata uang asing atau risiko valuta asing merupakan paparan yang merugikan akibat fluktuasi nilai tukar valuta asing. Nah, di bawah nilai tukar mengambang, nilai tukar bergerak mengikuti fundamental permintaan dan penawaran di pasar valuta asing. Nah, risiko nilai tukar mata uang asing itu merupakan kemungkinan munculnya kerugian sebagai akibat dari evolusi yang merugikan dari nilai tukar mata uang asing. Nah, pada tingkat ekonomi mikro, nilai tukar mata uang asing memiliki 3 bentuk, yaitu risiko transaksi yang berkaitan dengan aktivitas pembiayaan komersial atau internasional perusahaan. Kemudian yang kedua, risiko neraca terkait dengan konversi posisi dalam neraca ke dalam mata uang asing. Kemudian yang ketiga, risiko daya saing terkait hubungan perusahaan dengan pesaing asing. Kemudian kita lanjut ke risiko keuangan. Nah, risiko keuangan atau financial risk itu merupakan segala bentuk keputusan yang berkaitan dengan keuangan yang menimbulkan kerugian. Nah, risiko keuangan itu memperlihatkan kemampuan suatu negara dalam mengelola keuangan pemerintah dan kemampuan dalam membayar kewajiban-kewajiban utang perdagangan. Nah, risiko finansial itu dihitung berdasarkan 5 variabel, yaitu persentase utang luar negeri terhadap PDB maksud saya. Kemudian yang kedua ada debt service ratio, kemudian yang ketiga ada persentase current account terhadap ekspor, kemudian yang keempat ada import cover, dan yang terakhir ada stabilitas nilai tukar atau persentase perubahan nilai tukar. Nah, dengan mengenali risiko keuangan, itu kita dapat meminimalisir potensi kerugian yang mungkin ditimbulkan oleh perubahan tidak terduga pada harga mata uang, kredit, komoditas, maupun ekuitas. Nah, kemudian risiko yang sering ditemui dalam perdagangan internasional itu ada risiko politik. Nah, risiko politik itu tindakan-tindakan politik yang diambil oleh pemerintah atau publik setempat yang dapat mempengaruhi arus kas suatu perusahaan. Nah, risiko politik ini seringkali dipandang sebagai bagian dari risiko negara atau country risk.
Nah, sebagai contoh, pemerintah negara X itu mungkin mengenakan pajak yang lebih tinggi untuk kegiatan usaha dari luar negara X sebagai balasan atas tindakan atau perlakuan negara lain terhadap negara X. Nah, oleh karena itu, seorang pebisnis yang ingin melakukan perdagangan internasional itu harus menilai risiko politik yang tidak hanya di negara-negara di mana ia saat ini melakukan bisnis, tetapi juga di negara-negara di mana pebisnis ini akan mengekspor atau mengimpor suatu produk. Nah, hal ini dikarenakan segala bentuk tindakan dari pemerintah suatu negara itu bisa saja berpengaruh atas kelancaran dan kesuksesan bisnis yang sedang dijalankan. Nah, tiga risiko ini tuh merupakan risiko yang paling sering ditemui dan paling umum yang harus diketahui oleh setiap pelaku usaha perdagangan internasional. Nah, berbicara mengenai risiko ini, MNC atau multinational corporate itu biasanya menggunakan manajemen keuangan internasional dalam menjalankan kegiatan atau transaksi internasional. MNC itu menggunakan manajemen keuangan internasional untuk mengurangi risiko perdagangan internasional atau bahkan MNC itu menggunakan manajemen keuangan internasional ini untuk memutar risiko itu menjadi peluang agar tetap memperoleh keuntungan. Nah, kemudian apa sih itu manajemen keuangan internasional? Nah, manajemen keuangan internasional itu diambil dari kata manajemen, yaitu mengurus, mengawasi, atau seni melaksanakan dan mengatur orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, keuntungan itu semua hal yang berkaitan dengan maksud saya keuangan itu semua hal yang berkaitan dengan uang. Kemudian internasional itu hal-hal yang berhubungan lebih dari satu negara. Nah, misalnya ekspor, impor, kayak gitu. Nah, oleh karena itu, manajemen keuangan internasional itu merupakan kegiatan untuk mengurus, mengatur, dan mengawasi yang dilakukan oleh para pelaku bisnis internasional untuk mengurangi risiko sehingga dapat mencapai tujuan organisasi. Nah, biasanya manajer dari MNC itu melakukan manajemen keuangan internasional untuk digunakan dalam pengambilan keputusan investasi dan pendanaan internasional, yang mana hal ini akan berujung pada memaksimalkan nilai dari suatu MNC atau multinational corporate. Nah, dalam keberjalanannya, itu manajer dari MNC itu menggunakan strategi-strategi manajemen keuangan internasional untuk mengurangi risiko transaksi internasional atau mengubah risiko dari kegiatan transaksi internasional ini menjadi peluang untuk meningkatkan keuntungan. Nah, lalu apa saja sih strategi manajemen keuangan yang biasanya digunakan MNC untuk memperoleh keuntungan, atau bagaimana manajemen keuangan yang dilakukan MNC untuk meningkatkan keuntungan atas risiko. Nah, yang pertama itu ada dynamic hedging. Nah, salah satu cara atau strategi manajemen keuangan yang biasanya digunakan oleh MNC dalam menjalankan bisnis internasionalnya itu ada hedging atau lindung nilai. Nah, hedging ini berkaitan dengan risiko nilai tukar yang disebabkan karena adanya ketidakpastian atau fluktuasi nilai mata uang. Nah, hedging itu merupakan sebuah strategi yang berfungsi untuk memberi batasan atau melindungi dana
dari fluktuasi nilai tukar mata uang yang tidak menguntungkan. Lindung nilai dinamis itu merupakan strategi penerapan lindung nilai ketika mata uang yang dimiliki itu diperkirakan akan terdepresiasi dan menghapus lindung nilai ketika mata uang yang dimiliki diperkirakan akan terapresiasi. Nah, intinya tujuan dari kegiatan dynamic hedging itu untuk melindungi dari risiko penurunan sambil mendapatkan keuntungan dari pergerakan nilai tukar yang menguntungkan. Nah, bendahara dapat memutuskan untuk menghapus hanya sebagian dari lindung nilai, mengimbangi hanya beberapa penjualan forward yang ada dengan pembelian forward. Nah, dengan pendekatan ini, posisi sebagian masih terlindungi jika mata uang lokal itu terapresiasi lebih lanjut. Maksud saya terdepresiasi, mata uang lokalnya itu terdepresiasi. Nah, secara keseluruhan kinerja dari penggunaan dynamic hedging itu bergantung pada kemampuan bendahara untuk menganalisa atau memperkirakan pergerakan nilai tukar. Kemudian yang kedua, strategi manajemen keuangan yang kedua yang biasanya dilakukan oleh MNC itu biasanya MNC itu melakukan arbitrase. Nah, arbitrase itu merupakan pemanfaatan perbedaan harga transaksi bid-ask kurs mata uang dengan membuat keuntungan tanpa risiko. Nah, strategi arbitrase ini tidak memerlukan investasi dana untuk dikat dalam waktu yang lama dan tidak melibatkan risiko apapun. Nah, dengan melakukan arbitrase, itu perusahaan dapat memperoleh keuntungan atas adanya fluktuasi mata uang. Arbitrase dapat dilakukan oleh para pelaku bisnis internasional untuk meningkatkan keuntungan mereka. Kemudian, untuk manajemen keuangan yang terakhir yang biasanya dilakukan oleh para MNC, itu ada memilih struktur modal. Nah, struktur modal itu berarti pengaturan modal dari sumber yang berbeda sehingga dana jangka panjang yang dibutuhkan untuk bisnis itu dinaikkan. Nah, dengan demikian, struktur ini mengacu pada proporsi atau kombinasi dari modal saham ekuitas, modal saham preferen, surat utang, pinjaman jangka panjang, laba ditahan, dan sumber jangka maksudnya sumber jangka panjang lainnya dalam jumlah total modal yang harus dikumpulkan oleh para perusahaan untuk menjalankan bisnisnya. Nah, dengan memilih struktur modal yang tepat, maka para pelaku bisnis internasional ini dapat memanfaatkan dana yang tersedia sepenuhnya dan melindungi bisnis dari risiko keuangan seperti ketidakmampuan pengembalian pinjaman dana. Nah, tujuan dari manajemen keuangan modal kerja adalah untuk mengelola masing-masing komponen aset lancar perusahaan seperti persediaan, piutang, kas, dan surat berharga, dan kewajiban lancar seperti hutang, terus habis itu wesel bayar, kayak gitu, untuk mencapai keseimbangan antara profitabilitas dan risiko yang berkontribusi positif terhadap nilai perusahaan. Nah, inti dari manajemen modal kerja itu pemahaman tentang siklus konversi kas perusahaan, yaitu transaksi berulang dari kas ke persediaan menjadi piutang dan kembali lagi ke kas. Sekian materi pada webinar manajemen keuangan
internasional hari ini. Terima kasih. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, partisipan dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Diah Permata Ulfa atas pemaparan materinya. Saya sebagai peserta ingin bertanya, dalam kita melakukan arbitrase, sebenarnya apa aja sih hal yang perlu kita lakukan sebelum kita melakukan arbitrase? Terima kasih. Baik, langsung saya jawab aja ya, Saudari Atika. Nah, jika kita ingin melakukan arbitrase, itu apa saja sih yang perlu diperhatikan? Nah, sebenarnya secara tidak langsung ketika ingin melakukan arbitrase, itu seseorang itu perlu memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar. Nah, sensitivitas kurs nilai tukar terhadap faktor-faktor yang mempengaruhinya itu tergantung dari volume transaksi internasional antara kedua negara. Nah, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi nilai tukar yang perlu diperhatikan saat melakukan arbitrase, sehingga arbitrase yang dilakukan ini tidak akan menimbulkan suatu kerugian. Nah, yaitu yang pertama ada tingkat inflasi relatif, yang kedua ada suku bunga relatif, yang ketiga ada tingkat pendapatan suatu negara, kemudian yang keempat ada kontrol dari pemerintah, dan yang terakhir itu interaksi antar faktor. Begitu Mbak Tika, apakah sudah menjawab? Oh, seperti itu ya. Oke, terima kasih sudah menjawab ya. Ya, sama-sama. Kemudian bagi partisipan lain yang ingin bertanya, dipersilahkan. Izin bertanya ya Mbak Diah, apa boleh? Ya, silakan Mbak Nur Anissa Baldan. Oh ya, mohon maaf. Saya ingin bertanya nih Mbak Diah, apakah jika kita melakukan hedging, otomatis kita ini akan aman dari resiko fluktuasi mata uang. Nah, terus saya juga mau tanya apakah ada kelemahan dari hedging itu sendiri. Terima kasih Mbak Diah. Ya, baik Mbak Nur Anissa Baldan. Jadi jika dipersingkat itu pertanyaannya itu apakah hedging itu aman dari risiko fluktuasi sama apakah ada kelemahan dari hedging ya? Bentar. Nah, seperti yang dikatakan pada seminar tadi, di materi tadi, hedging itu adalah suatu lindung nilai. Nah, hedging itu merupakan salah satu cara untuk mengantisipasi atau mengurangi risiko atas fluktuasi mata uang. Nah, kita dapat melakukan hedging ketika kita benar-benar merasa bahwa fluktuasi mata uang itu sangat besar, sehingga akan menimbulkan risiko di kemudian hari. Oleh karena itu, sebenarnya hedging itu belum tentu aman dari risiko, namun dapat mengurangi risiko. Nah, salah satu hal yang menjadi kelemahan dari hedging itu sendiri yaitu hedging itu membutuhkan analisa yang cermat. Nah, ketika kita itu salah menilai atau menganalisis dalam apakah kita itu perlu mengambil hedging atau tidak. Nah, ketika kita itu salah menganalisa, maka bisa saja itu menimbulkan kerugian yang besar. Oleh karena itu, kelemahan dari hedging sendiri itu perlu melakukan analisa yang cermat. Gitu, Mbak. Apakah sudah terjawab? Ya, sudah menjawab. Terima kasih Mbak Diah. Ya, sama-sama. Karena sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi, saya cukupkan sesi webinar pada hari ini. Terima kasih kepada semua partisipan yang telah mengikuti webinar pada hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat itu dapat bermanfaat buat kita semua dan dapat kita terapkan dalam
bisnis kita sehingga kita dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.